Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, serta berselawat kita kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga dan sahabat. Sahabat Tobi dimanapun semua berada, kembali saya menyapa sahabat Tobi, masih dengan saya Wa'ba. Mudah-mudahan dimanapun sahabat Tobi berada, kita semua selalu mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Adapun judul kajian kita atau diskusi kita pada malam hari ini adalah ciri tegaknya sholat. Ya, ini hal yang sudah sering kita dengar, sholat yang tegak. Ya, jadi ini bisa gampang-gampang sulit dan sulit-sulit gampang gitu. Tapi kita ambil saja sulit-sulit gampang supaya jadi gampang. Baik sahabat Tobi. Ketika kita merujuk pada bagaimana ketika Allah memerintahkan sholat langsung kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita dengar dalam kisah-kisah peristiwa Isra dan Mi'raj yang disampaikan oleh para ulama atau para ustadz, dan bahwa ini adalah memang ibadah yang langsung Allah turunkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selain itu sahabat Tobi, sholat itu juga adalah merupakan ibadah yang utama katanya. Saking pentingnya, inilah ibadah yang pertama kali Allah akan hisab. Ibadah yang pertama kali yang dihisab itu adalah ibadah sholat. Kalau sholatnya bagus, maka baguslah semuanya. Tapi sebalikannya sahabat Tobi, kalau sholatnya tidak baik, maka tidak baiklah semuanya. Dan yang paling penting, sholat itu adalah penanda sekaligus pembeda antara kita manusia dengan makhluk lain yang diciptakan Allah di alam semesta. Ya. Nah, judulnya adalah ciri-ciri atau ciri tegaknya sholat. Bagaimana ciri-ciri sholat yang tegak itu? Ya, maka langsung saja saya masuk pada ciri yang pertama. Ciri yang pertama adalah sholat yang seimbang. Kata seimbang ini mudah diucapkan, tetapi agak sulit dalam prakteknya, karena ini menyangkut hal-hal yang bersifat keadilan. Ya. Secara sederhana, kita bisa melihat dalam kehidupan sehari-hari dalam filosofi timbangan, sahabat Tobi. Bagaimana ada dua hal yang diusahakan selalu seimbang, yang dianggap masanya itu sama, dan apabila salah satu tidak seimbang, tentu akan merugikan salah satu penjual atau pembeli. Nah, kembali kepada ciri ini, Allah menciptakan manusia itu terdiri atas dua sisi, lahir dan batin. Ya. Secara lahir, sholat itu, sebagaimana kita pahami, itu melibatkan bagian-bagian tubuh kita. Sebagaimana Rasulullah bersabda dalam hadis Bukhari, riwayat Bukhari dan Ahmad dan Bukhari dan Muslim, "Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat." Dan dikisahkan di dalam suatu ketika Rasulullah dalam satu mimbar menyatakan, "Aku melakukan semua ini agar kalian mengikuti dan agar kalian belajar bagaimana aku sholat." Nah, masalahnya sahabat Tobi, kita sekarang tidak hidup di masa Rasulullah. Kita tidak menyaksikan bagaimana Rasulullah sholat. Tapi ingat sahabat Tobi, ya, bahwa tuntunan hukum-hukum tentang sholat itu diatur secara syariat dengan detail, sehingga kita masih bisa berkesempatan untuk mempelajari bagaimana sholat secara syariat tadi. Nah, seimbang sebagaimana kondisi fisik kita. Allah menjadikan dua kaki, dua tangan,
tidaklah Allah menjadikan semua hal-hal yang berpasangan itu adalah selain untuk dikenali. Kita bayangkan kalau orang berjalan dengan satu kaki. Namanya manusia itu adalah berjalan di muka bumi. Kalau berjalan dengan satu kaki, sahabat Tobi, itu namanya bukan berjalan, tapi engklek. Ya. Jadi harus ada keseimbangan secara lahir dan batin. Nah, kemudian sholat lahiriah ini adalah sholat yang bersifat terlihat dan disaksikan. Nah, itu menjadi ciri dari sholat yang lahiriah, seimbang secara lahiriah. Nah, kemudian bagaimana sholat yang seimbang secara batiniah? Di dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surat Toha ayat 14, yang artinya, sungguh aku ini Allah, tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Nah, hakikat sholat adalah mengingat Allah. Lantas, kapan kita mengingat Allah, sahabat Tobi? Apakah ketika kita melakukan ibadah sholat, lantas setelah sholat, kemudian kita lupa lagi? Untuk ingat lagi, kita sholat lagi begitu? Ya, tentu tidak begitu ya, sahabat Tobi ya. Nah, jadi inti sholat secara batin ini bisa dijelaskan nanti pada ciri yang kedua. Ya. Ciri yang kedua adalah istiqomah. Istiqomah artinya adalah mungkin secara bahasa yang lebih umum kita kenal adalah konsisten ya. Jadi istiqomah itu artinya secara terus menerus. Jadi sholat secara istiqomah itu bukanlah hanya sholat yang berorientasi atau fokus pada sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu ya, itu adalah merupakan waktu-waktu yang memang sudah ditentukan waktunya. Namun sholat secara istiqomah ini adalah sholat sepanjang waktu. Sholat selama 24 jam, sahabat. Ya, sholat artinya adalah mengingat, artinya mengingat Allah secara terus-menerus. Dan untuk bagian yang kedua ini, tentu tidaklah bisa dengan serta-merta kita pahami tanpa melalui proses belajar. Belajar dengan siapa? Ya, kalau kita belajar dari YouTube, kita menjadi aliran YouTubiah. Kalau belajar di warkop, jadi warkobiah. Ya, maka belajar di sini syaratnya adalah belajarlah dengan manusia yang hidup. Artinya apa? Belajar dengan orang-orang yang telah mempelajari, mengenali sholat tadi, mengenali bagaimana ruhani sholat tadi, baik itu melalui nama, gerakan-gerakan atau posisi, bahkan apa yang menjadi hikmah atau hakikat dari sholat itu sendiri. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 3, Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyakanlah pada ahlinya jika kamu tidak tahu. Demikianlah sahabat Tobi, sebagai kesimpulan bahwa sholat itu adalah merupakan ibadah utama, pembeda dan penanda sekaligus dengan makhluk selain manusia. Dan cirinya adalah seimbang secara lahir dan batin, sebagaimana fitrahnya manusia, yaitu terdiri atas lahir dan batin. Karena kalau kita hanya berorientasi pada lahiriah, maka samalah kita dengan merendahkan predikat yang telah Allah berikan kepada kita sebagai khalifah, sebagai manusia yang memiliki tubuh fisik yang sempurna, pikiran, perasaan, jiwa, ruhani, dan sebagainya. Dan kesimpulan yang kedua adalah, yang menjadi ciri kedua dari sholat itu adalah sholat yang istiqomah, sholat yang terus menerus. Artinya apapun kelakuan ataupun perbuatan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari itu akan bernilai sholat ketika kita tidak lepas dengan mengingat Allah. Sehingga sholat itu adalah ibadah yang paling efektif untuk mengenal diri kita.
ya, diri yang terdiri atas lahir dan batin. Terima kasih sahabat Tobi, mohon maaf atas segala kesilapan kata. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.